Budaya Minangkabau adalah salah satu permata budaya dunia yang terus bersinar meski zaman terus berubah. Dari adat istiadat, sistem kekerabatan, hingga arsitektur uniknya, Minangkabau menawarkan pelajaran hidup yang mendalam tentang bagaimana tradisi dapat bertahan di tengah modernitas. Tidak hanya itu, diaspora mereka juga tersebar luas, khususnya di Indonesia dan Malaysia, membawa serta nilai-nilai budaya yang khas. Buku, Diaspora Adat dan Kekerabatan Alam Minangkabau, sebuah kepelbagaian kajian pemikiran, mengajak kita menyelami budaya Minangkabau sebagai kekayaan tradisi yang tetap hidup di era modern. 1. Budaya Minangkabau memiliki adat istiadat, sistem kekerabatan, dan arsitektur yang unik, serta diaspora mereka tersebar di Indonesia dan Malaysia. Budaya Minangkabau yang memiliki adat istiadat, sistem kekerabatan, arsitektur unik, serta diaspora mereka yang tersebar di Indonesia dan Malaysia. Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Adat Minangkabau juga diwarnai oleh falsafah agama Islam sebagai dasar utama. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sistem ini membedakan Minangkabau dari kebanyakan masyarakat Indonesia lainnya, yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem matrilineal ini, perempuan memiliki peranan penting dalam warisan dan urusan keluarga. Rumah tradisional Minangkabau, yang disebut rumah gadang, memiliki bentuk yang khas dan unik. Rumah gadang memiliki ciri-ciri seperti bentuk atap yang melengkung dan runcing, mirip dengan tanduk kerbau. Bentuk atap ini disebut gonjong. Secara fisik, rumah adat Minangkabau memiliki kemiripan dengan rumah adat di Negeri Sembilan. Perbedaannya terletak pada detail arsitektur dan filosofi adat. Terdapat berbagai jenis rumah gadang dengan ciri khas masing-masing, seperti rumah gadang di Sungai Tarap, Koto Gadang, dan Gonjong Anam. Selain itu, ada juga bangunan seperti Istano Basa Pagaruyung dan Istano Rajo Balun yang memiliki arsitektur khas Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan tradisi merantau, yaitu pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari pengalaman, pengetahuan, atau penghidupan yang lebih baik. Tradisi rantau ini menyebabkan diaspora Minangkabau tersebar luas di berbagai wilayah, termasuk Indonesia dan Malaysia. Orang Minangkabau yang merantau biasanya tetap menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau. Motivasi merantau antara lain adalah faktor ekonomi, adat, dan keinginan untuk mengembangkan diri. Di daerah rantau, mereka berupaya membangun kehidupan yang lebih baik sambil tetap berkontribusi pada kampung halaman. Keberadaan diaspora Minangkabau ini juga berperan dalam memperkenalkan dan melestarikan budaya Minangkabau di berbagai wilayah. 2. Diaspora Minangkabau di Malaysia berkembang pesat berkat organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Minangkabau Malaysia, ICMM, yang dibentuk pada tahun 2013 untuk melestarikan budaya Minangkabau, terutama di kalangan generasi muda. Tradisi merantau menyebabkan diaspora masyarakat Minangkabau tersebar luas, termasuk di Malaysia. Orang Minangkabau yang merantau biasanya tetap menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau. Ikatan Cendekiawan Minangkabau Malaysia, ICMM, digagas oleh Syaftin Ruli bin Laimin. Organisasi ini dibentuk pada 20 Agustus 2013. ICMM merupakan wadah untuk menghimpun masyarakat Minangkabau yang berada di Malaysia. ICMM bertujuan untuk menjayakan dan memperkasakan umat Islam yang maju dan bermaruah tinggi. ICMM dibentuk untuk melestarikan budaya Minangkabau, terutama di kalangan generasi muda. ICMM berupaya membangun masyarakat madani secara khas Minangkabau, untuk dapat bersatu membangun ekonomi di serantau Nusantara. ICMM merupakan unit yang bergabung dengan PIM, Persatuan Ikatan Keluarga Minangkabau Malaysia. ICMM mengadakan berbagai pertemuan dan musyawarah untuk membahas masalah yang dihadapi masyarakat Minangkabau di Malaysia dan mencari solusi. ICMM berupaya memberikan solusi terhadap masalah sosial yang terjadi di kampung halaman. ICMM juga berperan dalam memberikan beasiswa atau bantuan kepada masyarakat Minangkabau yang membutuhkan.
ICMM juga memiliki program kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah di Sumatera Barat. ICMM juga mendorong penelitian dan penulisan tentang budaya Minangkabau. ICMM merencanakan berbagai kegiatan seperti seminar intelektual Minangkabau sedunia. Dengan demikian, ICMM memiliki peran penting dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Minangkabau di Malaysia, serta membantu masyarakat Minangkabau yang berada di rantau. Selain meningkatkan kesadaran budaya, ICMM juga bertujuan untuk mendirikan sekolah warisan dan menerbitkan majalah bernama Gadang yang melambangkan Rumah Komunal Minangkabau. ICMM memiliki perhatian terhadap pendirian sekolah warisan. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berfokus pada pelestarian dan pewarisan budaya Minangkabau kepada generasi penerus. ICMM menerbitkan sebuah majalah bernama Gadang. Majalah ini menjadi media untuk menyebarkan informasi, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan budaya Minangkabau. Gadang melambangkan Rumah Komunal Minangkabau, yang merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Majalah halaman yang lebih kaya, yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan kampung halaman. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama seseorang merantau, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup. Adat juga memainkan peran penting, di mana merantau dianggap sebagai bagian dari proses pendewasaan dan pencarian jati diri. Keinginan untuk mengembangkan diri, baik secara intelektual maupun spiritual, juga menjadi motivasi yang kuat. Tradisi merantau menyebabkan diaspora Minangkabau tersebar luas di berbagai wilayah, termasuk Indonesia dan Malaysia. Orang Minangkabau yang merantau biasanya tetap menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau, serta berupaya untuk memberikan kontribusi positif bagi kampung halaman. Keberadaan diaspora Minangkabau ini juga berperan dalam memperkenalkan dan melestarikan budaya Minangkabau di berbagai wilayah. Para perantau seringkali mengirimkan uang atau berinvestasi kembali ke kampung halaman, baik untuk keluarga, pembangunan fasilitas umum seperti masjid, atau kegiatan sosial lainnya. Tradisi merantau dan berniaga menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sudah siap dalam menghadapi persaingan di era masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Salah satu yang menjadi pendorong terwujudnya MEA adalah karena kaum abalif bagi pemuda tidak lagi tidur di rumah orang tuanya, karena rumah hanya diperuntukkan bagi kaum wanita beserta suami dan anak-anak. Ada 4 jenis marantau. Untuk pengetahuan, perdagangan, pekerjaan kasar, dan menghindari konflik keluarga, yang menunjukkan fleksibilitas budaya ini. Menimba ilmu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman agama. Tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu agama di tempat tinggal dan belajar di surau, masjid, untuk mempelajari perkembangan dunia dan bertemu dengan orang dari berbagai tempat untuk mencapai kebijaksanaan serta untuk mencapai penghidupan yang lebih baik. Falsafah marantau juga berarti melatih orang Minang untuk lebih berdikari. Karena ketika seorang pemuda Minang berniat merantau meninggalkan kampungnya, dia hanya membawa bekal seadanya. Dengan demikian, tradisi marantau dalam budaya Minangkabau memiliki berbagai tujuan, mulai dari mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman, hingga menghindari konflik keluarga. Fleksibilitas ini mencerminkan adaptasi budaya Minangkabau terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakatnya. 4. Sistem kepercayaan Minangkabau adalah perpaduan antara Islam dan adat istiadat setempat, yang diatur oleh prinsip adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, ABSSBK. Adat Minangkabau sangat diwarnai oleh falsafah agama Islam sebagai dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem nilai dan norma yang berlaku di Minangkabau berlandaskan pada prinsip adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Prinsip ini bermakna adat Minangkabau bersendikan pada syarak, hukum Islam, dan syarak bersendikan pada Kitabullah, Al-Quran. Dengan kata lain, seluruh aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk adat, tradisi, dan nilai-nilai budaya, harus selaras dengan ajaran Islam. Ulama memiliki peran penting dalam mengembangkan keilmuan mereka melalui tulisan dan syarah kuliah.
5. Minangkabau memiliki sistem demokrasi tradisional berbasis kekerabatan dan konsensus, yang sangat berbeda dari sistem tersentralisasi di banyak negara modern. Masyarakat Minangkabau memiliki keunikan dalam berbagai aspek, termasuk sistem politiknya. Dalam hal kekerabatan, masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Demokrasi Minangkabau berbeda dari demokrasi di Barat karena lebih bersifat komunal, kolektif, dan sentrifugal. Ini berarti bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Demokrasi di Minangkabau lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Kebenaran merupakan salah satu unsur penting dalam demokrasi Minangkabau. Nilai-nilai demokrasi Minangkabau tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam norma-norma sosial dan tradisi. Sistem demokrasi Minangkabau sangat berbeda dari sistem tersentralisasi yang umum di banyak negara modern. Dalam sistem tersentralisasi, kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat, sedangkan dalam demokrasi Minangkabau, kekuasaan tersebar di antara anggota masyarakat. Dalam demokrasi Minangkabau, setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat. Dalam sistem demokrasi Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari, KAN, memegang peranan penting. KAN adalah lembaga adat yang berfungsi sebagai wadah untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Keputusan yang diambil oleh KAN harus disetujui oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga mencerminkan prinsip konsensus. Nagari merupakan unit pemerintahan tradisional di Minangkabau. Dalam sistem pemerintahan nagari, keputusan diambil melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Setiap nagari memiliki otonomi untuk mengatur urusan sendiri, sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku. Meskipun memiliki sistem demokrasi tradisional yang unik, masyarakat Minangkabau juga terbuka terhadap modernisasi. Nilai-nilai demokrasi Minangkabau tetap relevan dalam konteks modern, dan dapat diintegrasikan dengan sistem politik yang lebih modern. Dengan demikian, sistem demokrasi tradisional Minangkabau yang berbasis kekerabatan dan konsensus merupakan model yang unik dan berbeda dari sistem tersentralisasi yang umum di banyak negara modern. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan mufakat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau. 6. Arsitektur Minangkabau, seperti rumah gadang, mencerminkan nilai-nilai budaya mereka, termasuk peran sentral perempuan dalam masyarakat melalui sistem matrilineal. Rumah gadang adalah rumah adat tradisional Minangkabau yang memiliki arsitektur khas dan unik. Rumah gadang sedikit menyerupai bentuk rumah adat yang ada di Negeri Sembilan. Fisik, terdapat kemiripan antara rumah adat di Negeri Sembilan dengan rumah adat Minangkabau, yaitu pada hujung tepi bumbung yang melentik. Gadang bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau. Rumah gadang adalah milik kaum perempuan dalam keluarga matrilineal Minangkabau. Perempuan memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pewarisan rumah gadang, serta harta pusaka keluarga. Rumah gadang menjadi pusat kegiatan keluarga, tempat tinggal bersama, dan tempat melaksanakan upacara adat. Keputusan penting dalam keluarga seringkali dibicarakan dan disepakati di rumah gadang, dengan melibatkan peran aktif dari perempuan. Bundo Kanduang memiliki pengambil keputusan dari rumah gadang. Bentuk atap rumah gadang yang melengkung dan menjulang ke atas, gonjong, melambang sentral perempuan dalam sistem matrilineal. 7. Budaya Minangkabau mengajarkan bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan, dan adaptasi budaya adalah kunci untuk menghadapi perubahan sambil tetap menjaga identitas. Masyarakat Minangkabau menyadari bahwa dunia terus berubah, dan mereka harus beradaptasi agar tetap relevan dan berdaya saing. Di era globalisasi, di mana segala sesuatu terjadi dengan cepat, masyarakat Minangkabau perlu memanfaatkan hal-hal baik dan mewaspadai hal-hal buruk. Masyarakat Minangkabau harus mampu menunjukkan jati diri sebagai masyarakat Melayu yang santun, cakap, dan cerdas di tengah masyarakat modern.
Meskipun terbuka terhadap modernisasi, masyarakat Minangkabau tetap berpegang pada nilai-nilai tradisional seperti kebersamaan, musyawarah, dan mufakat. Akhirnya kita semua bisa belajar banyak dari Minangkabau. Di antara hal utama yang bisa diambil adalah bahwa budaya bukanlah sesuatu yang monoton. Budaya selalu berubah. Budaya harus beradaptasi dan Minangkabau adalah contoh sempurna bagaimana menghadapi perubahan. Bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan dengan baik, bahkan dapat membuat satu sama lain lebih kuat.